Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanbei, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semangat belajar. Nah, di video kali ini Mimin akan berbagi informasi seputar SEO dasar untuk penulis konten. Bagi teman-teman yang masih pertama atau baru saja terjun ke dunia content writing, pasti pernah bertanya-tanya sebenarnya SEO itu apa sih? Dan kenapa di job vacancy atau lowongan kerja itu ada ketentuan penulis harus memahami SEO. SEO sendiri itu apa sebenarnya dan fungsinya itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita akan bahas poin pertama, yaitu apa sih itu SEO. Jadi SEO sendiri adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur atau Search Engine Optimizer. Singkatnya, SEO ini adalah strategi atau teknik yang digunakan oleh para blogger untuk meningkatkan peringkat artikel di halaman Google. Jadi ini adalah search engine atau mesin penelusuran. Biasanya kan kita cari sesuatu pasti akan nulis di sini ya, di kolom ini. Contohnya saja, saya mencari cara meningkatkan nafsu makan. Di sini akan muncul banyak sekali website-website yang berkaitan dengan topik tersebut. Ada sekitar 8.210.000 artikel yang berkaitan dengan cara meningkatkan nafsu makan. Nah, tujuan dari SEO sendiri adalah memaksimalkan website agar website bisa naik ke peringkat-peringkat teratas. Ya, ini peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya di halaman pertama, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau SEO-nya bagus, maka artikel yang sudah dipublish oleh para blogger berkemungkinan untuk naik ke peringkat yang paling atas. Jadi kenapa sih kok para blogger itu pengen banget artikelnya itu naik ke peringkat teratas? Tujuannya agar artikelnya bisa dilirik oleh para visitor, karena biasanya visitor itu hanya akan mengklik artikel-artikel yang muncul di halaman pertama atau kedua. Jadi tentunya para blogger harus berkompetisi untuk menaikkan artikelnya dengan menggunakan teknik SEO seperti itu. Jadi dari pembahasan tadi kita udah mengetahui ya tujuan dari SEO itu apa, yaitu agar website atau blog bisa muncul di peringkat teratas halaman pencarian Google. Nah, SEO sendiri bisa dikatakan sebagai strategi agar blog yang dimiliki oleh para blogger bisa terup di Google dan bisa mengalahkan blog-blog lainnya yang sudah ada di Google. Nah, untuk strateginya sendiri tentunya ada banyak hal ya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah memaksimalkan keyword atau kata kunci. Kata kunci yang nantinya bakal digunakan untuk topik membuat artikel. Nah, untuk optimasi website atau SEO sendiri bisa dilakukan secara manual oleh pemilik blogger. Dan yang kedua bisa menggunakan jasa SEO, yaitu SEO spesialis. Yang ketiga menggunakan tool SEO di website. Jadi tools SEO sendiri adalah tools yang digunakan untuk memaksimalkan website ya, mengoptimasi website, tetapi harus dengan bantuan pemilik blog itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Optimasi SEO secara manual oleh blogger. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu riset keyword atau kata kunci. Tentunya sebelum menulis artikel kita perlu riset keyword ya. Nah, riset keyword ini tujuannya untuk mencari keyword atau kata kunci yang sering dicari oleh pengunjung Google, baik secara manual ataupun menggunakan bantuan tools seperti Ubersuggest, SEMrush, Google Trends, dan lain-lain. Kalau secara manual contohnya seperti ini. Contohnya saya mau nulis cara mengatasi insomnia. Ini bisa dikatakan kata kunci atau keyword, bisa juga topik ya. Nah, kalau cara mengatasi insomnia itu kan masih terlalu umum dan kompetisinya itu sangat tinggi. Jadi kita harus cari kata kunci yang berkaitan dengan cara mengatasi insomnia, tetapi kompetisinya itu rendah.
Jadi kayak gini, cara mengatasi insomnia. Di sini kan banyak sekali yang muncul keyword-keyword. Cara mengatasi insomnia menurut Islam, cara mengatasi insomnia pada remaja, dan seterusnya. Ini bisa kita jadikan topik artikel. Bisa juga kita cek di bagian paling bawah. Di sini ada banyak sekali kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menulis artikel. Kita bisa pilih salah satu yang mau kita fokuskan ya. Dan kata-kata kunci yang lainnya juga bisa dimasukkan di artikel untuk meningkatkan SEO. Jadi contohnya kalau mau ambil semuanya ya kayak gini. Ini bisa diseleksi. Kita buka notepad, terus kita paste mana yang menurut kita mau dihapus dan mana yang akan digunakan di artikel. Contohnya seperti ini. Contohnya kita mau fokus keyword utamanya itu ini, cara mengatasi insomnia menurut Islam. Jadi nanti fokus utama artikel adalah cara mengatasi insomnia menurut Islam. Sedangkan ini kata kunci ini tetap dimasukkan ke artikel, tetapi hanya dimasukkan satu kali. Kalau yang ini harus masuk di artikel beberapa kali. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terus kalau udah gitu, kalau kan tadi manualnya udah ya. Ini saya akan ngasih tahu versi tidak manual atau menggunakan mesin atau tools. Caranya, contohnya menggunakan Ubersuggest, kita bisa langsung nulis Ubersuggest. Di sini klik situs ini, nanti akan muncul seperti ini. Terus jangan lupa sign in. Kita bisa menggunakan akun Google kita ya untuk masuk ke Ubersuggest ini. Langsung pakai ini aja. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan Ubersuggest ini untuk riset keyword yang diminta oleh klien. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita masuk ke halaman Ubersuggest, maka kita bisa langsung klik keyword research, lalu keyword overview. Nah, kita bisa menyesuaikan lokasinya. Kalau mau di Indonesia, berarti kita tulis Indonesia. Bahasanya juga Indonesia, karena untuk menyaring keyword-keyword yang ada di lokasi ini. Contohnya saya menulis cara mengatasi insomnia. Terus di search, nanti akan muncul banyak sekali kata kunci yang berkaitan dengan insomnia.